Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah analisa Unstruct ya. Unstruct 2 metode kekakuan langsung, atau kita pindahkan dulu, kekakuan langsung atau direct stiffness. Direct stiffness method. Nah, oke, itulah. Sorry ini agak kurang ini ya, kekakuan langsung aja lah. Kekakuan langsung. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai matriks transformasi ya, matriks transformasi yang T tuh ya. T. Yang mana T itu sama dengan yang mana matriks transformasinya ini seperti ini. Terus ada juga kita sudah bahas juga mengenai matriks transformasi tetapi ditranspos lagi ya, ditranspos. Jadi yang berbeda hanya berubah. Jadi kayak kemarin kita bahas mengenai matriks ortogonal. Jadi bagian ini nih, lihat tuh, bagian itu tidak rapi ya. Bagian itu kan, jadi bagian itu A B C gitu ya. Jadi karena diagonalnya ada, maka itu disebut matriks ortogonal. Nah, matriks ortogonal itu sama saja ditransposkan. Jadi seperti ini, matriks transpos. Intinya seluruh bagiannya sama tetapi hanya bertukar ya. Jadi cos theta jadi minus sin theta dan cos theta. Bagian ini juga berubah, hanya pindah minus ini aja ya, cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Nah, yang lain 1 0 0 gitu ya. 0 0 0 0 0 0. Di sini 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Oke. Matriks 6 kali 6. Ya. Ya betul kan? 1 2 3. Kok 5 ya? Oke, ini dia. Jadi yang atas matriks transformasi, yang bawah adalah matriks transformasi yang ditransposkan. Oke, itu hanya intermezzo. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Saya hanya akan memberikan cara-caranya, jadi teman-teman nanti akan mengerjakannya sendiri. Baik, ini contoh soalnya. Jadi ada bangunan miring, jepit, dan sendi di situ. Nah, untuk matriks kekakuan yang kita harus lakukan yang pertama adalah kita taruh di sini dulu, kita batasi ya. Yang pertama adalah menentukan derajat kebebasannya atau D, dan D besar. Ingat D besar karena dia itu matriks struktur. Kita ya. D, dan kita akan menentukan F besar ya, atau gaya eksternal D dan F. Nah, kita gambar ulang. Nah, di sini derajat kebebasannya itu ada 4 ya. Kenapa 4? Jadi di sini D1, D2, dan D3. Nah, di sini ada D4. Kenapa 4? Karena di sini jepit ya. Di sini jepit dan di sini sendi. Oke, ya, kalian harus memperhatikan pembelajaran saya di pembelajaran sebelumnya kenapa bisa ada 4. Oke. Nah, setelah itu di sini sudah kita dapat ada 4D ya. Lalu setelah itu kita tahu bahwa di sini sudahlah. Saya bikin baru aja dah. Di bawah, tidak salah. Di bagian ini nih teman-teman ada 10 kilonewton. 10 kilonewton nih. 10 kilonewton gaya terpusat ya. Jadi F itu kita lihat di sini. F itu
F sama dengan 0 minus 10 0 0. Nah, kenapa gitu 0 minus 10 0 0? Karena ini D1 ya. Ini D2, ini D3, dan ini D4. D2 arahnya ke atas kita asumsikan, maka dia minus, jadi minus 10 ya. Jadi seperti itu. Jadi dapat F besar, ingat ini F besar. Nah, kita sudah dapat faktor F besar. Sekarang nomor 2. Apa yang harus kita lakukan di nomor 2 yaitu kita akan mencari theta D. Jadi kita mencari theta dari D itu perpindahan di fase elemen ya. Nah, kita akan berkenalan lagi. Kemarin sudah ya. Kemarin saya tulisnya G ya. Tapi ya sekarang kita tulisnya G begini aja. Aduh, susah ini. Nah, G. DG. D global maksudnya. D elemen global. Kita harus mengubah D ke D global untuk mencari theta. Nah, kenapa sih kita harus mengubah D ke D global jadi seperti ini? Kalau koordinat matriks, koordinat perpindahan untuk bangun yang horizontal seperti ini itu sama ya, karena tetanya itu 0 derajat atau 180 derajat, jadi kayak D1 kan. D2 ini sudah pasti seperti ini, D3 terus D4, D5 arahnya begini kan, D6. Kalau dia diubah ke koordinat global, ini namanya lokal ya, atau deto gitu ya. Kalau dia ubah ke global DG, global gitu ya, maka dia tetap sama karena dia horizontal gitu. D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Oke kan? Nah, tetapi beda halnya kalau dia miring atau vertikal gitu. Miring atau vertikal tuh beda ya. Jadi kalau dia koordinat lokal misalnya bangun miring seperti ini, maka itu jadinya gini kan, D1, D2, dan D3 gitu kan ya. Nah, tetapi kalau sama D4 juga di sini ada ya, tapi jangan dulu. Oke. Tapi kalau dia koordinat global, dia harus dipaksa ke arah X dan arah Y, sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi dia dipaksa gitu. Jadi begini. DG1 tuh kan, DG2, tapi yang tidak berubah hanya DG3 ya. Sudah DG3 sesuai, tidak berubah gitu. Sama juga yang atas juga gitu. Jadi DG1, DG2, dan DG3. Nah, theta itu apa? Theta itu kita gambarkan baru lagi adalah sudut. Theta adalah sudut yang terbentuk. Kan tadi tuh DG1 kan ke arah sini ya. DG1 kan ke arah sini ya. D1. Nah, DG1, D global 1 itu ke arah sini ya. Maka theta adalah sudut yang terbentuk di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita pertama tadi nomor 1 kita mencari F dan D besar ya. Pasti dia 4x4 untuk yang struktur. Kalau elemen pasti 6x6 ya. Elemen pasti 6x6. Di DG kita akan mencari tetanya. Nah, seperti itu. Setelah dapat theta, maka kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita mencari yang namanya K kecil ya, K global kecil.
Ya kalau K besar tidak ada global. Ingat kalau K besar dengan K kecil, K besar ini tidak ada global dan lokalnya. Kalau K kecil ada global dan ada lokalnya. Jadi begitu. Kita akan mencari K kecil global. Ada I di sini. I itu adalah per elemen. Jadi dia per elemen. Sama dengan uh, uh, T tadi yang kita punya yang tadi yang ini ya. Ini T. Ini ya. Dikali T transpose ya. Ini sudah saya jabarkan kemarin rumusnya dikali K kecil. K kecil, ingat di pelajaran kita yang awal bahwa matriks kekakuan itu sudah ada ya. Sudah ada, kalian bisa googling KK ini ada, terus kita kali lagi dengan T gitu coy. Jadi T yang mana? T yang ini nih tadi itu, yang atas itu kan T, ini TT gitu guys sudah dapat KG-nya kita sudah ubah ya. Sekarang kita nomor 4 lagi, kita ke langkah keempat. Langkah keempat adalah kita mengubah juga F0. Kalau kalian saya ingatkan lagi ada rumus ya yang ini nih matriks kekakuan ya. Jadi K matriks kekakuan K besar dikali D besar sama dengan F besar dikurang F0. Ingat F ini gaya-gaya jepit, kalau F ini adalah gaya-gaya eksternal kan ya. Toh ingat lagi rumus yang dulu. Jadi sekarang kalau ini F0, jadi F0 itu gaya-gaya ujung tapi di elemen. Nah F-nya gini ya, kalau saya F besar kan gini, F kecil gini ya saya. Ini F0 ini kita harus ubah menjadi F0G. Rumusnya juga sama tadi tuh. Caranya gimana sih? Pertama kita cari seperti biasa F0-nya. F0-nya tuh tadi kan di bagian ini dan ini kan di bagian ini kita paksa jepit kan. Kita paksa jepit di misalnya di tengah tadi itu, soal kita kan ada ini apa namanya? Beban merata. Kalau beban titiknya tidak dipakai dulu karena sudah dipakai di F GG ujung ya, di GG eksternal. Nah kalau ini tinggal kita cari di internet tuh kan, ada dapat fix end momentnya di sini. Jadi FG2 FG3 kok G kecil sih, FG2 FG3 FG ini 6 ya, FG4. Kenapa tidak di FG1? Karena ini sebenarnya horizontal FG1 ya, tapi seperti itulah. Nah oke. Terus kita dapatkan semua gaya-gaya ini, kita harus ubah ke FOG atau FO atau gaya-gaya jepit, di global. Kita ubahnya bagaimana? Kita ubahnya pakai rumus ini. Nih, FO itu sama dengan matriks transformasi dikali dengan F0G gitu ya. Itu. Atau ada rumus kedua yaitu seperti ini.
0 G itu sama dengan T pangkat minus 1 dikali K dikali T dikali DG. Oh iya, saya lupa rumusnya di sini juga di bagian ini ya. Untuk mencari DG, jadi kan tadi D-nya sudah dapat. Kita DG itu rumusnya adalah T dikali D. Oke, sorry, di bagian ini di nomor 2 kita hanya mencari theta dulu ya. Oke. Untuk bagian 4 kita cari F0-nya dulu saja. Tapi ini rumusnya untuk transformasinya. Tapi sebentar kita akan transformasi ke F0G. Ya, atau ya kita ubah saja langsung ya. F0G sama dengan F0 dikali dengan matriks transformasi inverse atau langsung saja transpose. Yang kemarin kalau masih ingat ya, yang ada 2 ini soalnya 0, 1. Jadi cari dulu fixed end momennya. Ini pokoknya D1, D2. Ini D1, D2, D3, D4, D5, D6. Tuh ada 2 tuh. Ada yang AB, nanti ada yang BC. Kalau contoh soal yang kemarin itu ada ya yang menerus. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nanti tinggal dikalikan dengan matriks transpose ini. Dikali ini ya, matriks transformasi transpose. Oke, kita yang kelima. Yang kelima setelah kita mengubah gaya ujung tarik F0 ke F0 global, kita lanjut ke K global. Kita ubah ke K besar. Jadi kita ubah dari K global ke K besar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kan struktur kita tadi begini ya. Struktur kita kan begini ya. Terus ada D1 tadi ya. Derajat kebebasan kita D2 dengan D3. Terus ada D4 gitu ya. Nah, kita mau AB dulu. ABC. Nah, kita mau hitung AB gitu ya. AB. Nah, sorry. Di AB tadi ada apa? Di AB ada DG1 gitu ya. DG2 dan DG3. Di sini DG4, DG5, DG6. Oke. Untuk K besar, hitam aja lah. Untuk K besar AB ini ada 2 cara ya. Bisa dicari satu-satu atau langsung ditambahkan. Jadi KAB, bisa KAB dan BC bisa langsung ditambahkan atau tidak dicari satu-satu. Jadi pertama KG 4. Nah, kenapa 4? Karena dia kan lihat di bagian ini kan D1 dulu, D11. Jadi D11 karena dia di ini dengan ini, jadi adanya D64 kan. Jadi K11 D1 jadi D64 DG4. Jadi KG4 4.
Yang keduanya adalah D12. Jadi KG berapa? KG 4 terus 5. Karena di sini memang D1 dan D2, tapi di bagian ini tidak, DG4 dan DG5. Jadi gitu. Jadi makanya kenapa KG berapa tadi? 45 terus seterusnya juga begitu. KG D1 D3 berarti KG 5 KG 46 ya. Dan yang terakhir KG tidak, ini 0. Karena D4 ini masuk ke BC. Gitu ya. Jadi ini juga kalau yang kedua D21, D22, D23. Jadi KG 54, KG KG 55, KG 56, KG 64, KG 65, KG 66. Kalau yang terakhir D4 tidak dipakai karena tidak masuk dalam range-nya AB. Nah, sekarang KBC ya. KBC ini karena dia begini, dia itu sama semuanya dia. D1, D2, D3, D1, D2, D3. KBC itu kalau kita bisa lihat di sini itu sama K11. Kenapa K11? Karena D1 D1 ya. D1 D1 terus K12, K13 dengan K16. Kenapa K16? Karena D3 ini diwakili dengan D4 ya di situ. Jadi D4 diwakili dengan D6 seharusnya di sini D6. Di sini D4, di sini D5. D4. Jadi kenapa K16? Terus habis itu K21, K22, K23 dan K26. K31, K32, K33 dan K36. Terus K61, K62, K63 dan K66. Oke, begitu. Nah, itu adalah ingat pakai KG ya di sini. Nah, nanti nilainya diambil dari nilai kekakuan matriks yang sudah KG, bukan yang kato ya. Sudah dikali dengan matriks transformasi gitu ya. Oke, baik, kita sudah sampai sini. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Tadi kita lanjut ke nomor 6. Ketika nomor 6 kita itu merubah FOG atau G ujung menjadi matriks lagi. F besar O atau gaya G ujung jepit yang di struktur. Nah, caranya sama tadi dengan K ya. Caranya sama dengan K. Atau bisa lihat contoh yang sebelumnya bagaimana caranya FOG F0 kecil atau F0 elemen diubah ke F besar O. Ada di contoh sebelumnya. Nomor 7. Nah, setelah itu kita mencari K besar dengan menjumlahkan seluruh K besar per elemen. Jadi ini K
KAB dan KBC ditambahkan, K64 ditambah K641, K645 ditambah K12, begitu-gitu ya. Terus juga sama dengan F0. F0 besar banget ini. Sigma F0I. Nah, oke, sekarang kita sudah dapat K dengan F0 nih, dapat semua. Lalu kita ke bagian ke nomor 8. Kita ke bagian 8 yaitu kita harus mencari D. Ya. Cara mencari D itu pakai rumus matriks kekakuan, ya, yaitu K besar dikali D besar sama dengan F besar dikurang F0 untuk cari D ya. Oke, setelah kita dapat D besar, kita tadi tentu saja di nomor 2 kita belum mendapat DG kecil ya. Kita belum mendapat D dan DG kecil. D kecil kita sudah dapat. DG D kecil sudah dapat. Oh, bukan. D dan DG belum dapat ya. Hanya mendapat theta gitu tadi ya. Nah, sekarang di bagian akhir ini kita kan kita sudah dapat D ya. Maka kita pecah menjadi DGI. Oke. Ada itu yang seperti ini yang kan D pasti kita dapat matriks 1 kali 4 ya. D1, D2, D3, D4, terus kita ubah jadi DG itu jadi 1 kali 6. Tergantung ininya kan. Misalnya dia jepit kan tadi 0, 0, 0. Pokoknya kalian lihat contoh yang sebelumnya ya. Di contoh yang sebelumnya saya sudah kasih di mata kuliah pertemuan yang lalu. Setelah itu kita ubah lagi tadi kita ubah DG menjadi D to ya, D lokal. Jadi D global kita ubah lagi ke lokal. Setelah kita ubah sama caranya tadi dengan ini, dikali saja pakai rumus yang tadi yang ada DG itu. Mana itu? Yang ini. DG sama dengan T transpose ya. T biasa matriks T transpose, tapi ketika pindah ruas menjadi T transpose gitu. Jadi tinggal dikali gitu ya. Jadi 6 kali 6 dikali tadi 1 kali 6. 6 kali 6 dikali 6 kali 1, 6 kali 1. Terus setelah itu kita ke yang terakhir nomor 11 tuh F I, tetapi ini tidak pakai O, jadi F gaya ujung ya. Gaya ujung sama dengan F I K I K ini tiap elemen, I itu tiap elemen ya. I kali D I ditambah F0I. Oke, sudah. Maka ketika sudah dapat ini, kita dapat seluruh elemen-elemennya. Jadi kan elemennya gini. Gitu ya. Jadi kita dapat F1, F2,
F3, F4, F5, F6. Baru bagian ini juga dapat ya. F1, F2, F3, F4, F5 dan F6. Alhamdulillah dapat. Nah, semuanya dapat gitu ya di dua. Ini. Jadi lihat saja rumus soal yang sebelumnya, lalu pelajari. Terima kasih, itu saja sudah selesai. Setelah ini kalau sudah dapat GG luar, tinggal hitung GG dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.